kita langsung saja melakukan konfigurasi yang pertama, yaitu part 1 basic configuration. Nah, ini untuk yang pertama konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display. Nah, maksud dari display sendiri, misalnya switch 4, seperti itu. Terus konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Berarti nanti kita itu akan mengganti hostname-nya, juga akan menambahkan enable secret di router dan juga switch. Nah, kita akan konfigurasikan dulu di switch 4 ke CLI. Kita bisa ketikkan n conf t. Nah, terus kita bisa konfigurasikan hostname-nya. Nah, untuk hostname-nya itu harus sama ya teman-teman dengan ininya, karena kalau tidak sama nanti commission-nya itu tidak akan bertambah. Lalu enable secret SID. Nah, terus kita konfigurasikan di multilayer. N conf t. Nah, lalu kita konfigurasikan hostname-nya juga. Lalu enable secret SID. Nah, lalu kita juga konfigurasikan di router 2. N conf t hostname lalu enable secret SID. Nah, lalu kita bisa ke multilayer 1. Nah, lalu kita juga ke switch 1. Nah, terus kita bisa masuk ke switch 2. Nah, lalu kita bisa masuk ke router 1. Masuk ke router 3. Nah, lalu yang terakhir ke switch 3. Nah, sekarang sudah selesai dan kalian bisa lihat di sini kalau conversionnya itu menambah menjadi 10%. Terus kita langsung saja ke part 2, yaitu tentang configure, VLAN, dan trunking in MLS2 dan switch 4. Buat VLAN lalu disesuaikan dengan nama yang tertera di display. Konfigurasi port flash pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, VLAN-nya yang sesuai dengan nama yang tertera di display. Berarti ini kan konfigurasi di MLS2 dan switch 4. Nah, ini kan VLAN 10, 20, dan 30. Kalau switch 4 itu VLAN 10, 20, dan 30. Nah, kalau multilayer itu hanya VLAN 10 dan 30. Nah, untuk IP address-nya dan namanya itu sudah di sini. Kalian harus sesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, kita konfigurasi dulu yang di switch 4. Nah, lalu kita buat dulu VLAN 10 sampai 30. Name VLAN 10. VLAN 20.
Nah, kalau sudah, kita akan masukkan interface-nya ke dalam VLAN. Ini kita exit dulu. Nah, ini berarti dari PC 0 melewati 0/2. Lalu kita bisa ketikkan interface rank FA 0/2 strip 3 switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 10. Di sini ada yang namanya konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke PC. Nah, untuk konfigurasi yang port face itu kita pakai spanning strip 3 port face. Nah, kalau sudah, kita exit. Terus kita masuk ke interface rank FA 0/4 strip 5. Nah, ini kita singkat saja, switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Terus ini spanning port face-nya bisa singkat saja. Kita bisa exit, lalu kita masuk ke interface rank FA 0/6 strip 7 switch port mode akses, switch port akses VLAN 30 spanning port face, exit. Nah, sekarang kita juga akan lakukan hal yang sama di multi layer 2, karena kan di sini perintahnya di switch 4 dan juga multi layer 2. Nah, di sini kan multi layer 2 berarti VLAN 10 dan VLAN 30 saja. Lalu kita juga buat VLAN 10. Name VLAN 10. Kita buat VLAN 20. Lalu VLAN 30. Nah, exit. Di sini saya akan konfigurasi juga yang VLAN 20-nya, sedangkan kalau di multi layer ini itu nggak terhubung langsung dengan VLAN 20 ya. Nah, kenapa kita tambahkan di multi layer 2? Karena nantinya kita itu akan konfigurasi IP DHCP. Jadi kita konfigurasi juga VLAN 20-nya. Sekarang kita akan terangkan dulu kedua switch-nya. Kita masuk dulu ke interface rank FA 0/2 strip 3. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10 SPA. Lalu kita bisa exit, kita masuk ke interface rank FA 0/4 strip 5. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Lalu spanning port face. Nah, terus kita akan terangkan kedua switch-nya. Kita exit terlebih dahulu. Kalau misalnya di sini itu berarti terhubung ke switch 4-nya itu melalui port FA 0/1. Kita masuk dulu ke interface FA 0/1. Kalau ini multi layer, jadi kita harus encapsulation dulu. Switch port encapsulation dot one key. Lalu ini baru switch port mode trunk. Switch port mode trunk. Terus kita konfigurasikan juga di switch 4-nya. Nah, ini kita masuk ke interface yang mengarah ke multi layer ya, yaitu FA 0/1 juga. Interface
FA 0/1. Lalu switch port mode terang. Nah, terus kita coba lihat yang di sini, yang nomor 3 dan konfigurasi SVI dan DHCP server pada model 2 untuk semua VLAN Z dan S server dengan IP yang ini. Terus kita tambahkan juga IP address di STV VLAN. Untuk IP addressnya yang ini. Terus menggunakan alamat VLAN, IP pertama dari setiap VLAN MLS2 akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Terus kita akan uji ping. Nah, berarti kita konfigurasikan dulu di switch multilayer 2. Nah, ini kita exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke interface VLAN 10. Nah, di sini kita isikan IP addressnya. Nah, karena ini IP address, berarti kita pakai yang ini. 192.168.10.1. Karena kan ini IP address bukan network. Terus kita masukkan juga subnet masknya. Karena ini /24 berarti kita pakai yang 255.255.255.0. Nah, terus kita lakukan sampai VLAN 30. Nah, kalau sudah, kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Kalau ini kan kita sudah memasukkan IP address-nya, sekarang kita akan konfigurasikan juga untuk DHCP. Kita bisa exit, lalu IP DHCP POL VLAN 10. Lalu network 192.168.10.0. Lalu jangan lupa subnet masknya. Terus kita ketikkan default router. Kita pakai IP yang dimasukkan ke VLAN tadi, yang 10.1, 20.1, dan 30.1. 192.168.10.1. Lalu kita ketikkan DNS server. Untuk DNS server kita pakai yang ini ya, 192.168.90.2. Kita exit. Lalu jika sudah, kita lakukan sampai VLAN 30. Nah, di sini saya sudah melakukannya sampai VLAN 30. Terus kita coba cek result ke admin. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau untuk pool yang VLAN 10, 20, dan 30 itu sudah dicentang, dan juga di sini yang enable secret dan hostname itu juga sudah dicentang. Artinya untuk konfigurasi sudah berhasil. Terus kalian coba lihat di sini ada excluded addresses. Nah, maksud dari excluded addresses adalah kita itu akan mengecualikan IP address dari IP DHCP-nya. Karena kan kita sudah pakai untuk gateway. Nah, kita juga akan lakukan hal yang sama di multilayer 1 yang di excluded addresses. Nantinya kita konfigurasi dulu di multilayer 1. Kita bisa masuk ke multilayer 2. IP DHCP exclude address 192.168.10.1. Lalu ketik juga yang 20 dan juga yang 30. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, di sini sudah tercentang semua.
Jadi konfigurasi kita pun sudah berhasil. Terus kita akan coba tes IP DHCP-nya. Kita bisa masuk ke PC0, lalu desktop, IP configuration, lalu DHCP. Nah, lalu kita coba juga yang di VLAN 20. Lalu kita juga coba yang di VLAN 30. Nah, lalu kita coba cek juga yang di multilayer 2. Cek juga yang di VLAN 10 multilayer 2. Nah, kita lanjut ke part 3, yaitu configure VLAN dan trunking pada multilayer 1, switch 1, dan juga switch 2. Nah, pertama-tama kita akan buat VLAN dulu, sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, kita coba lihat di switch 1, switch 2, dan multilayer ini ya, multilayer 1. Nah, di sini untuk VLAN-nya itu ada VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60, VLAN 70. Terus konfigurasi port face-nya pada semua interface yang terhubung ke PC seperti kita konfigurasi yang spanning 3 port face tadi. Kita konfigurasikan langsung saja di switch 1. And STD conf T. Nah, lalu kita akan buat VLAN-VLAN-nya, yaitu dari VLAN 40 sampai 60. Nah, kalau sudah, kita akan masukkan interface-nya ke dalam VLAN. Kita bisa exit terlebih dahulu, lalu masuk ke interface, rank, FA0/2, strip 4. Switch port mode access, switch port access VLAN 40, spanning 3 port face. Lalu exit, lalu masuk ke interface rank FA0/5 strip 6. Lalu switch port mode access, switch port access VLAN 50. Lalu kalian bisa berikan spanning 3 port face. Lalu kita exit, masuk ke interface rank FA0/7 strip 8. Switch port mode access, switch port access VLAN 60, spanning 3 port face. Kita juga akan terangkan switch-nya. Tetapi sebelum kita menerangkan, kita bisa cek dulu. Kita akan menerangkan yang ke multilayer ini, berarti FA0/1. Kita bisa exit terlebih dahulu, lalu kita masuk ke interface FA0/1. Lalu switch port mode trunk. Terus kita terangkan juga VLAN-nya. Switch port trunk al VLAN 40 sampai 60. Oh ya, saya juga lupa belum mengkonfigurasikan yang di switch 4. Kita bisa SMI. Lalu masuk ke interface FA0/1. Switch port trunk al VLAN 10 sampai 30. Nah, jika sudah, kita akan konfigurasikan di switch 2. And SID conf T. Nah, kita akan buat VLAN. Nah, di sini berarti VLAN-nya itu VLAN 60 sama 70 ya, teman-teman. VLAN 60, name VLAN 60, 70. Exit, kita bisa masuk ke interface rank FA0/2 strip 3.
Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 60. Lalu spanning tree port face. Nah, jika sudah, kita bisa exit lalu masuk ke interface rank FA0/4-6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 70. Spanning tree port face. Terus kita juga akan terangkan switchnya. Nah, ini berarti FA0/1. Kita bisa exit lalu interface FA0/1, lalu switch port mode terang, switch port terang low VLAN 60-70. Nah, terus kita akan konfigurasikan di switch multilayer 1 and sandinya SID, lalu config. Nah, di sini saya akan buat VLAN-VLAN-nya dari VLAN 40 sampai 70. Nah, lalu kita akan konfigurasikan SVI dan DHCP server pada multilayer switch 1 untuk semua VLAN Z dan S server dengan IP 192.168.90.2. Nah, kita akan masuk ke interface VLAN 40. Nah, untuk IP-nya kalian bisa masukkannya di sini. IP at 192.168.40.1. Nah, untuk /24-nya yaitu subnet mask 255.255.255.0. Nah, saya akan konfigurasikan semua VLAN sampai 70 ya. Nah, di sini saya sudah melakukan semua konfigurasinya. Sekarang saya akan terangkan switchnya. Nah, kita bisa masuk ke interface rank FA0/1-2. Lalu, karena ini multilayer, berarti kita encapsulation. Switch port rank encapsulation dot one key. Lalu switch port mode terang. Lalu kita akan konfigurasikan DHCP-nya. Kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 40 network 192.168.40.0, lalu 255.255.255.0 default strip router 192.168.40.1 DNS strip server 192.168.90.2 exit. Lalu kita juga akan konfigurasikan VLAN 50. Lalu kita juga akan konfigurasikan yang VLAN 60. Nah, kita juga akan konfigurasikan yang VLAN 70 juga. Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasikan untuk IP DHCP-nya. Sekarang kita coba cek. Oh ya, kita yang exclude dulu. IP DHCP excluded
192.168.40.1. Lalu kita akan konfigurasikan sampai 70. Nah, sekarang kita akan cek di VLAN 40. Lalu kita cek juga yang di VLAN 50. Kita cek juga yang di VLAN 60. Nah, lalu untuk switch 2 kita juga cek ya. Nah, lalu kita cek di VLAN 70. Sekarang kita coba lanjut ke part 4, yaitu konfigur VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Nah, berarti di bagian sini. Nah, berarti pada bagian VLAN sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Berarti kita akan buat VLAN 80 dan VLAN 90. Kita bisa buka switch 3-nya. And SID conf t. Lalu kita bisa buat VLAN 80, name VLAN 80. Kita juga buat yang 90. Nah, kita akan masuk ke interface rank FA0/1/3. Lalu switch port mode access. Switch port access VLAN 80. Spanning 3 port phase. Exit. Lalu kita masuk ke interface rank FA0/4/5. Switch port mode access. Switch port access VLAN 90. Lalu spanning 3 port phase. Kita exit. Kita juga akan terangkan switchnya. Nah, kita akan terangkan melalui FA0/6. Kita masuk ke interface FA0/6. Switch port mode terang. Terus kita terangkan juga untuk VNets-nya. Switch port terang allow VLAN 80 sampai 90. Nah, lalu kita lanjut konfigurasikan di router 3. And SID lalu conf t. Nah, karena kita itu konfigurasi di router, berarti kita itu akan membuat sub interface terlebih dahulu. Nah, ini kan berarti mengarah gig 0/1. Oh ya, sebelum kita nyalakan dulu interface gig 0/1-nya. Oh, sudah. Nah, ini sudah berwarna hijau. Lalu kita exit, lalu kita masuk lagi ke interface gig 0/1.80. Karena ini VLAN-nya kan 80. Terus kita ketikkan encapsulation do 80. Lalu kita bisa ketikkan IP address. Untuk IP address-nya kalian bisa lihat di sini, yaitu 192.168.80.0, 192.168.80.1, lalu 255.255.255.0. Lalu exit. Lalu kita coba juga yang di interface gig 0/1.90. Lalu encapsulation do 90. Lalu IP address. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan untuk DHCP. Nah, di sini kan ada konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3 untuk VLAN 8. Set dan S server dengan IP 192.168.90.2.
Berarti kita itu akan konfigurasi hanya untuk VLAN 80. Terus untuk VLAN 90 berarti akan kita lakukan secara statik. Kita bisa ketikkan IP DHCP full VLAN 80. Lalu untuk network 192.168.80.0, lalu 255.255.255.0. Lalu untuk default router 192.168.80.1. Untuk DNS-nya 192.168.90.2. Terus kita juga konfigurasi untuk exclude IP DHCP exclude 192.168.80.1. Lalu kita cek. Nah, ini sudah masuk ya. Sekarang kita akan konfigurasi untuk server 1 dan server 2. Karena ini enggak ada DHCP, maka kita akan lakukan secara statik. Kita bisa masuk ke server 1, lalu desktop, IP configuration 192.168.80.90.2. Lalu untuk subnet masknya ini sudah benar. Lalu 192.168.90.1. Untuk DNS-nya 192.168.90.2. Nah, lalu kita juga akan konfigurasikan di server 2. Desktop IP configuration 192.168.90.2. Lalu subnet mask 192.100 untuk IPv3 192.168.90.1. 192.168.90.2. Terus kita coba ping dari PC 22 ke server 1. Nah, ini failed, lalu kita coba lagi. Nah, ini sudah berhasil karena sudah successful. Terus sekarang kita coba lihat di part 5, yaitu konfigurasi IP setiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Lakukan konektivitas, pastikan setiap router dapat melakukan ping satu sama lain. Berarti ini semua routernya akan kita lakukan konfigurasi point to point-nya. Kita coba buka dulu untuk router 3. Nah, ini kan IP address tertera di display. Berarti ini gig 0/0 itu 10.10.10.6/30. Kita bisa buka router 3. Kalian bisa masuk ke interface gig 0/0. Lalu IP address 10.10.10.6. Subnet masknya yaitu 255.255.255.252. No Sudan. Nah, terus kita ke router satunya. Nah, di router 1 itu ada dua, yaitu gig 0/1 yang mengarah ke router 3 dan gig 0/0 yang mengarah ke router 2. Kita bisa buka router 1. Nah, di sini saya akan konfigurasikan dulu yang gig 0/1. IP address 10.10.10.5, lalu 255.255.255.252, lalu no Sudan. Kita exit, lalu kita masuk ke interface gig 0/0. IP add untuk IP-nya yaitu 10.1, 10.10.10.1, subnet masknya 255.255.255.252. No Sudan. Nah, sebelah sini sudah hijau. Sekarang kita coba di router 2.
Nah, di router 2 itu ada 3 ya. Nah, yang pertama ada gig 0/0 yaitu yang mengarah ke multilayer 2. Lalu ada gig 0/1 yaitu mengarah ke router 1. Untuk gig 0/2 yaitu yang mengarah ke multilayer 1. Kita akan konfigurasikan dulu yang mengarah ke router 1. Kita bisa buka interface gig 0/1. Untuk IP-nya yaitu 10.2 ya teman-teman, ini IP at 192 10.10.10.2 255.255.255.252. Oh, sudah. Nah, lalu kita akan masuk ke interface yang gig 0/2. Kita exit, lalu interface gig 0/2. Untuk IP-nya yaitu 10.13. Tuh 13 ya teman-teman. IP at 10.10.10.13 255.255.255.252. No certain. Nah, lalu kita bisa masuk exit interface gig 0/0. IP at, untuk IP-nya itu 10.9 10.10.10.9 255.255.255.252. Lalu no certain. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah hijau semua. Ini masih orange, kita bisa tunggu. Terus kita akan konfigurasikan untuk multilayer 1 dan juga 2-nya. Kita bisa buka multilayer 1 and SID conft. Kita bisa masuk ke interface FA0/3 dengan IP 10.14. Interface FA0/3, lalu no switch. Setelah itu kalian bisa ketikkan IP at 10.10.10.14 255.255.255.252. Sekarang kita lakukan juga di multilayer 2. And SID conft, lalu kita masuk ke interface FA0/6 dengan IP 10.10. Interface FA0/6 no switch port, lalu IP at 10.10.10.10 255.255.255.252. No certain. Yang tadi udah di no certain belum ya? Oh, ternyata ini belum. Kita bisa ketikkan no certain. Nah, lalu kita lakukan konektivitas. Kita bisa melakukan uji ping dari router 1 ke router 3. Nah, ini pilot, kita coba lagi. Ini sudah successful, lalu kita bisa delete. Lalu kita juga akan melakukan dari router 2 ke router 1. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah successful. Kita lanjut ke part 6, yaitu configure OSPF in all routers. Berarti kita itu akan mengkonfigurasi OSPF di semua routernya, di router 1, 2, dan juga router 3. Nah, konfigurasi OSPF sesuaikan dengan IP address yang tertera di display. Gunakan ID untuk OSPF 1. Nah, terus kita coba buka router 3-nya. Nah, ini kan tadi disuruh memakai OSPF 1. Berarti kita ketik router OSPF 1. Nah, terus kita ketikkan networknya. Nah, ini kan berarti dia itu router 3-nya melalui gig 0/0 dan juga 0/1. Karena ini IP-nya adalah 10.5.
dan ini 10.6, maka networknya itu adalah 10.4. 10.10.10.4. Lalu untuk wildcardnya yaitu 0.0.0.3, area 0. Tadi kan ini 10.6 dan ini 10.5, maka untuk networknya itu adalah 10.4 dan IP broadcastnya itu 10.7. Nah, kalau kalian sudah lihat video saya, pasti kalian sudah paham. Terus kita konfigurasikan juga yang VLAN 80 dan VLAN 90. .92.168.80.0 90.0. Nah, lalu kita juga konfigurasikan di router 1. N SID conft. Nah, untuk networknya itu sama ya, yaitu 10.10.10.4. Lalu wildcardnya 0.0.0.3. Untuk areanya yaitu 0. Mohon maaf, seharusnya kita masuk dulu ke router OSPF 1. Nah, terus kita juga promosikan yang gig0/0 dan juga gig0/1. Ini kan IP-nya 10.2 dan 10.1. Maka untuk networknya itu adalah 10.0 dan IP nya itu 10.3. Nah, lalu ke router 2. Router 2 itu ada 3, yaitu yang pertama ada gig0/0, gig0/1, dan gig0/2. N SID conft. Lalu router OSPF 1. Network. Untuk networknya kita ketikkan dulu yang 10.0. 0.0.0.3. Untuk areanya yaitu 0. Terus kita konfigurasikan juga yang 10.1 dan 10.14. Maka networknya itu 10.12. Nah, lalu kita coba lihat yang mengarah ke multilayer 2. Ini kan 10.10 dan juga 10.9. Maka networknya itu 10.8. Terus sekarang kita konfigurasikan di multilayer 2. Multilayer 1. N SID conft. Nah, pada multilayer itu pertama-tama kita akan ketik dulu IP routing. Nah, baru kita ketikkan router OSPF 1. Terus kita akan mempromosikan yang 10.12 yang tadi. Lalu ini VLAN 40, 50, 60 dan juga 70. Sebentar, tadi di router 3 seharusnya itu di bagian yang network ini kita hapus dulu. Lalu kita ketikkan ulang, bukan 3 ya, tapi 255. Karena ini slash-nya itu kan berbeda ya. Kalau misal 10.4 itu kan slash-nya adalah 30. Kalau misalnya yang VLAN 80 sama 90 itu slash-nya 24. Terus kita enter. Nah, lalu kita juga ketikkan yang 90. Nah, lalu baru kita lakukan di multilayer 1. Network 10.10.10.12 0.0.0.3 area 0. Lalu kita juga akan konfigurasikan VLAN 40 sampai 70. Network 192.168.40.0
0,0,0,255 area 0. Lalu 50, 60, 70. Nah, lalu kita konfigurasikan juga di multiplayer 2. N SID config. Lalu IP routing, router, OSPF 1, network 10.10.10.8 0.0.0.3 area 0. Terus kita promosikan untuk VLAN 10, 20, dan 30. Network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0. Lalu untuk VLAN 20, 30. Nah, kalau sudah, sekarang kita coba cek di router 1. N SID config. Nah, di sini kita cek status OSPF network. Do show IP network. Mohon maaf, di sini saya salah. Nah, di sini sudah ada yang 13 sama satunya. Terus kita coba cek tabel routing di semua router. Di sini saya akan cek di router 1 saja. Do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada semua. Untuk 10.1, 4, 5, 8, 12 sudah ada. Terus di sini juga untuk VLAN 10 sampai 90 sudah ada. Nah, terus kita coba lakukan ping. Misalnya dari PC 20 dengan 22. Nah, di sini successful. Nah, lalu kita lanjut ke part 7, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Kita bisa buka server 1, service, lalu DNS, kita on-kan. Untuk name-nya yaitu academy.sekolahan.id. Untuk type-nya yaitu record. Untuk address-nya yaitu di sini 192.168.90.3. 192.168.90.3. Lalu kita bisa klik add. Nah, terus kita juga tambahkan di sini buat CNAME record untuk www.academy.id. Nah, di sini untuk type-nya kita bisa ganti CNAME. Untuk name-nya yaitu www.academy.sekolahan.id. Lalu untuk hostname-nya yaitu academy.sekolahan.id. Lalu jika sudah klik add, nah kalau kita coba lanjut yang nomor 2, konfigurasi web server. Di server 2 untuk menampilkan welcome Academy Sekolahan ID, kita bisa buka server 2. Lalu masuk ke bagian service HTTP. Nah, pastikan semua sudah on. Nah, lalu kita bisa buka yang index.html. Nah, di sini pada bagian welcome to Cisco Packet Tracer, kita ganti dengan welcome to Academy Sekolahan ID. Jika sudah, kita bisa save. Yes. Konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses Academy Sekolahan ID melalui browser web. Nah, pertama-tama kita akan coba ping dulu. Ping DNS-nya kita coba di PC 22. Ping academy.sekolahan.id. Nah, untuk awal-awal itu emang RTO lalu akan TTL ya teman-teman. Nah, terus kita sekarang akan coba ke web browser. Di sini saya akan pakai yang PC 20. Web browser. Lalu di sini ketikkan www.academy.sekolahan.
academy.id. Nah, di sini udah ada tampilannya, yaitu Welcome to Academy Sekolahan IT. Nah, lalu kita lanjut ke part 8, yaitu Configure Access List. Konfigurasikan access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Gunakan ID access list 101. Nah, berarti kita itu membuat agar server 1 dan server 2 itu nggak bisa ping ke semua VLAN 10 dan VLAN 60. Nah, ini konfigurasinya itu di router 3. Lalu kita ketikkan access strip list karena kita memblokir IP dari yang VLAN 10 192.168.10.0, lalu masukkan wildcardnya 0.0.0.255. Terus ini kita tuju nggak mau ping ke server 1, yaitu 192.168.90.0, lalu tambahkan wildcardnya 0.0.0.255. Oh ya, di sini saya kurang tambahkan aksesorisnya. Nah, terus kita juga tambahkan yang 60. Ini untuk 10-nya kita ganti saja menjadi 60. Terus kita akan melakukan konfigurasi untuk menu tujuannya. Kalau ini tadi kan ini, sekarang kita akan pakai yang permit. Access strip list 101 permit IP anai. Lalu kita masuk ke interface IP 0/1.90 IP access strip grow 101 out. Ini kita out karena kan kita mau blokir, berarti kita blokirnya itu di bagian gig 0/1. Terus sekarang kita coba misalnya dari VLAN 60 itu mau ping ke server 1 atau server 2. Nah, di sini saya akan coba cek PC 16 desktop IP configuration. Kita cek IP DHCP-nya. Nah, ini kita coba delete dulu. Lalu kita coba kirimkan paket dari PC 16 ke server 1. Nah, ini itu akan langsung diblokir. Sekarang kita coba misalnya dari PC 20 ke server 1. Nah, sedangkan ini successful. Berarti VLAN 60 itu nggak bisa ping ke server 1, tapi VLAN 70 itu bisa. Karena untuk VLAN 60 dan VLAN 10 itu diblokir. Kalian bisa lihat di sini kalau conversion-nya itu 100%. Berarti untuk semua konfigurasi yang ada di Superlab 1 ini sudah selesai. Dan untuk konfigurasinya pun sudah berhasil. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.